Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 mata kuliah Pancasila PPD UNJ akan menjelaskan tentang kekerasan atau pelecehan seksual dan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Pelecehan seksual merupakan perbuatan seksual yang tidak diharapkan. Perbuatan seksual yang dilakukan secara lisan maupun fisik yang membuat seseorang merasa tersinggung, terganggu, termalukan, dan terintimidasi. Nilai dasar merupakan nilai yang bersifat tetap, serta menjadi hakikat dari 5 nilai Pancasila yang ada, menjadi dasar dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap teratur dan tidak terpecah belah. Namun, pada kasus yang kami bahas saat ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada nilai Pancasila yang kedua, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kekerasan ataupun pelecehan seksual merupakan kegiatan yang merampas hak asasi dan keadilan seseorang, terkhusus pada perempuan, yang layak mendapatkan rasa kasih sayang dan keadilan, bukan malah mendapat kekerasan ataupun pelecehan. Nilai instrumental merupakan nilai-nilai yang lebih lanjut dari nilai-nilai dasar yang dijabarkan secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPR, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu, nilai instrumental yang sesuai dengan isu yang kelompok kami ambil yaitu terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285 tentang pemerkosaan, pasal 286 tentang persetubuhan tanpa kesadaran penuh dari korban, pasal 287 tentang persetubuhan di luar perkawinan, dan korbannya adalah korban di bawah umur. Selanjutnya yaitu pasal 289 tentang persetubuhan dengan ancaman kekerasan. Nilai praksis merupakan nilai yang bersifat nyata dan mengacu pada kehidupan sehari-hari. Namun pada hakikatnya, nilai praksis itu perwujudan dari nilai dasar dan juga nilai instrumental. Nilai praksis selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan juga nilai-nilai instrumental yang menjadi dasarnya. Lantas, apa kaitannya nilai praksis dengan video kekerasan seksual yang sudah ditanyakan tadi? Kekerasan seksual itu sangat tidak mencerminkan sikap keadilan, kebenaran, saling menghormati, mengakui persamaan derajat, dan tentunya kekerasan seksual adalah perbuatan yang sewenang-wenang kepada orang lain. Poin-poin yang telah saya sebutkan di atas merupakan nilai praksis sila kedua Pancasila. Dengan adanya nilai praksis, seseorang yang mengetahui tindak kekerasan seksual dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib atau sejajarnya. Mengenai kasus yang sudah dijabarkan dalam video ini, kasus kekerasan seksual telah melibatkan berbagai banyak sekali oknum, terlebih pada kalangan remaja, bahkan yang menjadi topik utama adalah tenaga pendidik. Dalam kasus tersebut, akibat yang ditimbulkan adalah trauma yang begitu tinggi dan juga rasa keamanan yang kurang, yang seharusnya tenaga pendidik sebagai pelindung justru malah melakukan tindakan kejahatan tersebut. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Aspek-aspek mengenai hal yang diajarkan terhadap generasi muda adalah 1. Fisik, 2. Kognitif, 3. Emosi, 4. Sosial, 5. Moral, dan 6. Psikoseksual. Dikutip dari dispemkinta.com. Aspek sosial dapat dipelajari melalui kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, seperti adat dan budaya yang berkembang pada suatu daerah. Dalam ranah ini, kami akan mengaitkan antara budaya dan adat istiadat yang ada dalam suku Jawa, yang menjadi suku paling menonjol dalam kesatuan wilayah Indonesia. Suku Jawa tersendiri sangat kental akan adat dan istiadat serta kebiasaan yang mencirikan individu yang berkarakter sopan dan baik. Namun, hal tersebut tidak menjadi faktor utama perubahan karakter anak bangsa, melainkan kami akan menjabarkan beberapa tindak dan perilaku yang dapat memberikan dampak positif nantinya. Aspek yang paling terlihat dan paling dominan adalah penerapan unggah-ungguh yang merujuk pada kesopanan individual. Selanjutnya, penerapan ini nantinya akan membawa individu masing-masing untuk memahami situasi yang ada.
Sampel yang dapat diterapkan dalam situasi tersebut adalah seperti adab, kesopanan, tingkah laku, dan juga etika yang baik yang perlu dihadapi dalam situasi tertentu, sehingga karakter ini nantinya akan membawa dampak yang begitu positif jika benar-benar diterapkan kembali dalam lingkungan masyarakat yang ada saat ini. Tak hanya itu, ketika aspek tersebut terpenuhi, maka kemungkinan besar kejadian atau tindakan yang semena-mena di dalam interaksi sosial pun kemungkinan kecil akan terjadi. Selain pada aspek sosial yang ada, dalam suku Jawa juga menerapkan beberapa aspek agamis yang dikaitkan dan dihubungkan dengan tradisi Jawa yang ada. Nilai religius inilah yang kemungkinan besar dapat menyelaraskan hubungan sosial dan juga kedekatan diri terhadap Sang Maha Pencipta. Menanggapi tentang isu tersebut, saya sebagai mahasiswa di Universitas Pendidikan sangat menyayangkan adanya kejadian atau isu tersebut. Guru yang selayaknya mendapat julukan digugu dan ditiru setelah adanya kejadian tersebut, masih pantaskah, masih layakkah guru tersebut mendapat julukan sebagai guru? Berita tentang pelecehan seksual kini sudah tidak asing lagi di telinga. Namun sayangnya, berita pelecehan seksual tersebut sampai hingga ke Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur, yakni di ibu kota Surabaya. Orang Jawa atau masyarakat Jawa terkenal akan budaya ketimurannya, yakni unggah-ungguh atau tata krama dalam bahasa Jawa. Lalu, mengapa hal tersebut masih bisa terjadi? Pelecehan seksual di Pulau Jawa bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah masuknya budaya barat ke Pulau Jawa. Contohnya, pacaran. Pacaran sekarang tidak hanya di kalangan remaja saja, bahkan anak SD pun sudah ada yang berpacaran. Sekarang anak SD ataupun anak remaja bergandengan tangan ke sana kemari. Itu sudah lumrah di Pulau Jawa. Zaman dahulu, itu semua disebut penyelewengan etika. Oleh karena itu, untuk menanggulangi kasus pelecehan seksual di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, kita sebagai generasi muda, marilah kita membangun kembali, melestarikan unggah-ungguh tata krama yang telah diajarkan oleh nenek moyang kita dan menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kasus pelecehan seksual akan berkurang, bahkan bisa berhenti.